Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, pada sahabat, tabi'in, tabi'in, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan distribusi sembako yang sudah rutin dilakukan oleh tim Ziswaf Masjid An-Nikmah. Hari ini di bulan Juni 2022 adalah yang pertama kali setelah Ramadan kemarin. Dalam kesempatan ini saya mewakili tim Ziswaf An-Nikmah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan semoga kita semua dipertemukan kembali di Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi hari ini kita akan melakukan distribusi sembako ya. Ada 2 kloter ya. Yang pertama kloter Kang Rohim ya. Kita bergerak mulai dari Masjid Al-Ikhlas, ada tausiah dari Pak Ismanto, kemudian Masjid Silaturahim oleh Ibu Tuti, kemudian Masjid Darul Rahmah oleh Pak Andi, dan RW 90 oleh saya sendiri. Kemudian kloter 2 tim Kang Nana ya, ada. Yang pertama adalah Masjid Nurul Mukmin, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Miftah. Kemudian Masjid Al Hidayah akan diisi oleh Pak Ramdan, dan Sekolah Alam Qurani akan diisi oleh Ustadz Akmal ya. Demikian rute yang akan kita salurkan sembako, juga meliputi beberapa yayasan Tarbiyatul Falah, kemudian Yayasan Nurul Ikhlas, kemudian Yayasan Al-Itqon, kemudian Yayasan Ad-Dar Asy-Syifa. Dan untuk bulan ini ya, mulai bulan ini kita akan tambah 1 komunitas, yaitu komunitas berbagi Pak Santoso ya. Insya Allah kita akan support mereka untuk pengadaan berasnya. Demikian yang bisa saya laporkan. Mohon doa dan dukungannya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan.
Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat kepada DKM Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus Jam'iyah, namanya Majelis Taklim apa Pak? Baru tadi ibu-ibu belum ya. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa diberikan keikhlasan di dalam kita menuju dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Pertama, kita luruskan niat bahwa kita datang melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah menuju ke masjid ini untuk senantiasa kita berharap ilmu, kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja lit-thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumah dengan niat menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarji'a, sampai nanti kembali ke rumahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, dengan segenap rahmat, taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Karena tanpa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka apapun tujuan kita, harapan kita, keinginan kita, maka tidak akan pernah terlaksana. Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih memberikan kepada kita semua nikmat panjang umur. Karena pada hari ini begitu banyak saudara-saudara muslim kita, khususnya dan umumnya makhluk hidup di alam dunia ini, yang telah dipanggil kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dipanggil kembali dengan asbab diberikan ujian penyakit terlebih dahulu. Ada yang tiba-tiba tanpa sebab apapun bangun tidur dalam keadaan sehat, tapi tiba-tiba setelah sarapan Allah menjemputnya untuk kembali kepadanya. Tetapi juga banyak yang melalui proses Allah turunkan ujian kesehatan, Allah berikan penyakit yang mungkin ada dalam kurun waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan lebih dari itu. Tetapi hari ini kita semua diberikan umur panjang. Kita semua diberikan kesehatan yang sempurna. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita bangun tidur sebelum waktu subuh datang, sampai dengan nanti malam kita menjelang tidur kembali, hendaklah kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa ibu-ibu sekalian? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita memiliki satu tujuan. Yang tidak lain, tujuan kita adalah bekal untuk kelak kita kembali ke akhirat, ke kampung yang sesungguhnya. Tujuan kita dengan segala ibadah yang kita laksanakan,
adalah kita berharap kelak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus luruskan niat. Kita harus perjelas niat kita bahwa kita hidup tidak lain adalah pertama dan utama untuk ibadah yang bertujuan kita kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan itu sudah benar, tujuan kita sudah lurus, maka kita tidak akan pernah lupa. Seperti halnya ibu-ibu sekalian tujuannya ke pasar. Suami ataupun anak-anak di rumah, "Mah, nanti kalau ke pasar nitip beli mie ayam ya, Mah." Kira-kira ibu-ibu sekalian lupa ke pasar enggak? Tentu tidak. Karena tujuan dari rumah ke pasar. Ya. Tujuan dari rumah ke pasar, bukan yang diingat-ingat adalah mie ayamnya dulu, tapi yang diingat adalah keluar dari rumah ke pasar. Sampai pasar baru, oh tadi suami anak nitip dibelikan mie ayam. Bukan mie ayamnya dibeli, ke pasarnya lupa. Itu namanya kita lupa sama tujuan. Karena tujuannya adalah ke pasar, mie ayamnya adalah titipan. Begitu juga tujuan kita akhirat, tujuan kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah meluruskan niat dengan tujuan kita, maka kita tidak akan pernah lupa, ya, bahwa muara dari segala kehidupan, puncak dari segala kehidupan adalah kematian. Kita kembali kepada fitrah manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa itu kelak akan menemui sebuah kematian. Setiap yang bernyawa, entah itu manusia atau apapun. Nah, untuk itu dalam kesempatan yang baik pada hari ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang amalan yang menghindarkan dari neraka jahanam. Karena apa, ibu-ibu sekalian? Kalau kita hanya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk bisa masuk surga, maka tidak tertutup kemungkinan kita akan terlebih dahulu mampir untuk sejenak singgah di neraka jahanam. Tetapi ketika kita meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan amalan dan doa untuk terhindar dari api neraka, maka sudah dipastikan bahwa kita akan masuk kemana, Bu? Masuk surga. Ya. Jadi kita jangan hanya berharap, ya Allah semoga Engkau masukkan saya ke surgamu ya Allah. Itu baik, tapi lebih baik bahwa kita senantiasa berdoa, memohon untuk senantiasa kita dihindarkan dari neraka jahanam kelak di yaumil kiamah. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau Bu diberikan amalan-amalan yang terhindar dari api neraka? Singkat saja, saya bagi menjadi 6 amalan. Kalaulah nanti ada ustadz penceramah lain menyampaikan 7, 8, 9, 10, mungkin juga itu baik. Kenapa 6? Ini supaya mudah diingat bahwa rukun iman ada 6. Sama, ya. Adapun amalan yang pertama, supaya kita terhindar dari neraka jahanam, yang pertama adalah senantiasa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Bahwa yang masuk surga itu hanya orang-orang yang beriman. Syarat yang pertama, tentu kita harus beriman.
Nah, iman ini sesuatu yang harus senantiasa kita jaga dalam hati kita. Dan iman ini tidak selamanya tumbuh dengan sendirinya. Ya. Kita rajin beribadah, kita rajin ke majelis taklim, kita rajin ke masjid. Itu bagian daripada dorongan iman. Tetapi iman itu tidak selamanya akan tumbuh begitu saja. Tapi iman itu harus kita rawat di dalam hati kita. Karena al-imanu yaziddu wa yanqus. Al-iman itu kadang bisa naik, tapi juga tiba-tiba turun. Ya, tiba-tiba ibu-ibu ini rajin ke pengajian, rajin puasa, rajin majelis taklim, rajin ke masjid. Tapi tiba-tiba entah kenapa, kok nggak pernah kelihatan lagi ya Bu Siti? Kemana ya Bu Siti kok nggak pernah kelihatan ke masjid lagi? Nah, itulah bagian daripada iman yang sedang turun. Al-imanu yaziddu wa yanqus. Al-iman itu ya terkadang naik dan terkadang turun. Ya. Yaziddu fit ta'ah. Iman itu akan naik dengan ketaatan. Senantiasa kalau kita menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melanggar aturan-aturan Allah, kita patuh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kita menjaga iman dalam diri kita, maka iman itu akan bertambah. Iman itu akan tetap subur dalam hati kita. Tetapi wayangkus bil maksiat, dan iman itu akan turun ketika kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Apa contohnya, Bu? Perbuatan maksiat yang tidak pernah kita sangka-sangka, yang tidak pernah kita duga-duga. Ketika kita berkumpul dengan beberapa teman kita, mulut kita mengalir begitu saja membicarakan tentang aib sesama kita, menggibah saudara-saudara kita, ngomongin tetangga-tetangga kita, si anu, si ini, si itu. Itulah salah satu proses untuk melemahkan keimanan yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hal yang paling penting. Jadi kita sudah mentauhidkan diri kita, tidak ada seseorang siapapun yang dapat menolong diri kita kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi kita meminta kelancaran rizki kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita memohon diberikan kesehatan, umur panjang dan lain sebagainya kecuali kita hanya mohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul menyandarkan kehidupan kita bahwa hidup kita, mati kita, ibadah kita semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Maidah dikatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Ingat, Bu. Ya, ketika mempercayai selain Allah, maka di situ dikatakan laqad kafara, sesungguhnya telah kufar, telah keluar dari Islam, telah kafir orang yang mempercayai bahwa Al-Masih putra Maryam.
Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Sudah jelas yang kedua, kita senantiasa tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa kita menjaga sholat wajib kita 5 waktu. Ini yang paling pokok. Bahwasannya sholat adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita selaku umat muslim. As-sholatu imaduddin, bahwa sholat adalah tiangnya agama. Agama ibarat kata atap. Agama Islam ini atap yang memayungi sebuah bangunan. Sementara sholat yang kita lakukan setiap hari ini adalah tiang-tiang penyangga atap yang menaungi kita. Artinya ketika atap ini tanpa ada tiang yang kokoh, maka bangunan itu akan mudah runtuh. Maka dikatakan bahwa hal yang pertama kali kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Apabila sholat kita bagus, maka amalan yang lain akan mengikuti dengan sendirinya. Apa makna kita menjaga sholat? Ketika muadzin telah mengumandangkan azan hayya 'alas shalah dari masjid ataupun mushola, ketika Pak Rohadi sudah memanggil kita dengan kumandang azan, maka apapun yang sedang kita kerjakan tinggalkan. Segera kita bergegas menuju panggilan yang dikumandangkan oleh Pak Rohadi. Kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, kita untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Bahwa sholat ini juga bagian daripada pembeda antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Dengan sholat itulah maka identitas seseorang, oh ini muslim. Salat adalah bagian daripada pilar kehidupan yang terpenting yang harus senantiasa kita jaga setiap hari. Barang siapa yang selalu menjaga salat wajib yang 5 waktu, baik wudu, waktu-waktu rukun dan sujudnya, dan ia melihat bahwa itu semua adalah hak Allah, maka haram baginya masuk neraka jahanam. Kalau Allah sudah mengharamkan masuk neraka, berarti Allah menjamin masuk surga. Nah, jadi tidak perlu lagi kita untuk memohon masuk surga. Ketika sudah menjaga sholat dengan baik, maka Allah berjanji mengharamkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Itu amalan yang ketiga. Yang keempat, kalaulah tadi kita menjaga sholat 5 waktu bagian daripada fardu, ini menjaga perbuatan-perbuatan sunnah, amalan-amalan sunnah, baik itu sholat sunnah, puasa sunnah, ataupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, senantiasa sebisa mungkin kita amalkan. Seperti halnya sekedar menjaga wudhu. Ketika kita batal, kita ambil wudhu lagi, dimanapun kita berada, kita batal, kita wudhu lagi. Karena juga setiap orang yang dalam keadaan wudhu, maka setan pun juga tidak akan pernah berani mengganggunya. Selalu menjaga wudhu dari hal yang terkecil, termasuk sholat sunnah sebelum kita sholat wajib, sholat qobliyah, ba'diyah, puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Syawal, Muharram dan lain sebagainya, yang memang di situ terkandung ibadah-ibadah yang mengandung ibadah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, amalan yang menjauhkan kita atau menghindarkan kita dari siksa api neraka adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jika kita sudah menanamkan rasa takut kita pada Allah, maka perbuatan-perbuatan dosa dengan sendirinya akan terhindarkan. Contohnya, Bu, ini nggak ada yang melihat ya di sini ya. Nah, ini ada hak orang nih, kita ambil. Ya, ini barang milik tetangga, ini barang milik siapa, kita ambil, nggak ada saksi orang. Tapi innallaha ma'ana, di situ Allah tahu. Allah Maha melihat apa yang telah kita kerjakan setiap saat. Nah, disitulah letak ketika kita menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun manusia tidak ada saksi yang melihat, tapi Allah Maha melihat, maka kita akan terlindungi daripada sifat-sifat dosa, sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela yang senantiasa menghantui kita. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 6 hal amalan yang bisa menghindarkan kita dari siksa api neraka jahanam. Senantiasa kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan untuk kelak kita bekal saat kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali ke kampung akhirat, kampung kita yang sesungguhnya, bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini hanyalah ladang untuk kita bercocok tanam yang akan kita panen. Ibarat dunia adalah sawahnya akhirat, ladangnya akhirat. Kalau kita tanam padi maka akan tumbuh padi. Kalau kita tanam ilalang maka akan tumbuh ilalang. Kita tanam padi saja bisa tumbuh ilalang, tapi tanam ilalang tak mungkin bisa tumbuh padi. Kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Mungkin tinggal hanya ada yang setahun lagi, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Selama kita masih diberikan kehidupan, maka perbanyaklah kita mencari bekal saat nanti kelak kita kembali ke yaumil akhir. Demikian ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.